Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jesse Erinda Amanda dengan NPM 061. Di sini saya akan membahas tentang hukum perniagaan internasional yang materinya adalah definisi hukum perdagangan internasional. Definisi hukum perdagangan internasional. Pengertian menurut Smith-Hope International Trade Law adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan dagang yang bersifat perdata. Undang-undang ini mengatur transaksi di berbagai negara. Jelas dari definisi di atas bahwa ketentuan ini bersifat komersial. Dalam definisinya, Smith-Hope berpendapat bahwa ruang lingkup bidang hukum ini tidak mencakup hubungan perdagangan internasional dengan ciri-ciri hukum publik. Dalam bidang hukum publik ini terdapat undang-undang yang mengatur tentang tingkah laku atau tingkah laku suatu negara dalam mengatur tingkah laku komersial yang mempengaruhi wilayahnya. Dan pengertian menurut M. Rafiqul Islam dalam upaya memaparkan pengertian atau definisi hukum perdagangan internasional, M. Rafiqul Islam menekankan hubungan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan. Mengingat hubungan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan yang mendefinisikan bahwa komersial dan keuangan sebagai seperangkat aturan, prinsip, norma, dan praktik yang menciptakan lingkungan untuk transaksi komersial internasional dan sistem pembayarannya yang mempengaruhi perilaku lembaga perdagangan komersial. Definisi menurut Michael Sanson, ahli ini memberi pembatasan bidang ini merujuk definisi kata-kata dari bidang hukum ini, yaitu hukum, dagang, dan internasional. Sanson membagi hukum perdagangan internasional ini ke dalam dua unsur utama, yaitu hukum perdagangan internasional bersifat publik dan hukum perdagangan internasional bersifat privat. Hukum internasional publik merupakan hukum yang mengatur perilaku dagang antar negara. Kemudian, hukum internasional privat adalah hukum yang mengatur perilaku dagang secara orang dalam kapasitasnya sebagai individu di negara-negara yang berbeda. Definisi menurut Hercules Boysen, sarjana Afrika Selatan, tidak memberikan pengertian secara tegas. Ahli ini menyadari bahwa ilmu hukum sangatlah multidimensi. Karenanya, upaya untuk merancang definisi bidang hukum, termasuk hukum perdagangan internasional, tidaklah mudah. Pada gilirannya, dalam upayanya memberi pengertian tersebut, Hercules Boysen hanya merumuskan unsur-unsur dari pengertian hukum perdagangan internasional. Periode sebelum abad ke-19, pada periode kolonial sebelum abad ke-19, 1500 sampai 1750, perdagangan internasional atau yang lazim disebut perdagangan antar bangsa-bangsa pertama kali mengalami perkembangan di Eropa yang kemudian di Asia dan Afrika. Kemunculan perdagangan antara negara-negara di dunia pada mulanya berdasar pada asas pembagian kerja secara internasional merujuk pada teori keunggulan komparatif yang dipunyai oleh tiap-tiap negara. Artinya masing-masing negara berkonsentrasi pada aktivitas ekonomi berdasarkan pada keunggulan komparatif. Dalam pembagian kerja ini, Portugal sebagai contoh mengkhususkan diri pada produksi anggur, mengingat di negara tersebut sangat layak untuk tanaman anggur. Sementara Inggris berfokus pada produksi bahan pakaian wool, mengingat di Inggris ongkos produksinya murah. Kedua, negara tersebut lalu membarter hasil produksinya via perdagangan internasional dengan tujuan saling menguntungkan semua pihak. Pada perkembangannya, pengusaha Inggris berkeinginan memperluas usahanya, tidak hanya dalam hal produksi kain wol, tetapi dalam hal produksi anggur demi menyaingi Portugis. Konsepsi tersebut muncul karena negara Inggris beranggapan lebih kuat dari Portugis, baik secara militer, permodalan, dan penguasaan pasar. Konsep ini seperti sejatinya merupakan benih dari imperialisme dan kolonialisme dalam kerangka sistem kapitalisme. Hal ini yang akhirnya memberikan dampak buruk bagi negara-negara di dunia ketiga, baik di Asia maupun di Afrika. Menurut Huala Adolf, terdapat beberapa alasan mengapa negara atau subjek hukum atau perilaku dalam perdagangan melaksanakan transaksi dagang internasional. Hal ini karena perdagangan internasional sejatinya merupakan penyokong utama bagi negara untuk makmur, sejahtera, dan kuat. Di saat bangsa Eropa baru mengenal perdagangan internasional, sejatinya bangsa Cina terlebih dahulu melaksanakan perdagangan antar bangsa, khususnya perdagangan sutra, sehingga memberi kemakmuran bagi bangsa Cina. Hal ini menurut Jonathan Reofit dalam Huala Adolf bahwa majunya kejayaan negara-negara di dunia tidak terpisah dari keberhasilan negara-negara tersebut dalam memanfaatkan perdagangan internasional. Sebagai contoh kejayaan Cina di masa lalu melalui kebijaksanaan dagang yang dikenal dengan nama
Silk Road atau Jalan Sutra. Silk Road adalah rute perjalanan yang dilalui oleh saudara-saudara Cina untuk melakukan transaksi dagang dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Menurut Huala Adolf, setelah kisah sukses Cina, menyusul kemudian negara-negara lain seperti Spanyol dengan Spanish Conquistador-nya, Inggris dengan The British Empire, dan Belanda dengan VOC-nya. Keberhasilan negara ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah dalam melakukan transaksi dagang internasional. Di Indonesia, kesadaran model ini juga telah cukup lama disadari oleh para pelaku dagang di tanah air, terutama pada suku Bugis. Bangsa Indonesia sejatinya telah melakukan perdagangan internasional sejak abad ke-17. Salah satu contohnya adalah Amanagapa, kepala suku Bugis yang begitu sadar akan pentingnya dagang bagi kesejahteraan sukunya. Keunggulan suku Bugis adalah mereka mampu berlayar dengan hanya menggunakan perahu-perahu Bugis yang kecil. Bahkan mereka telah mengarungi lautan sehingga ke Malaysia. Sekarang menjadi wilayah Singapura dan Malaysia. Indonesia lalu mulai berinteraksi dengan dunia barat melalui perdagangan. Aktivitas ini terjadi sejak kedatangan Portugis hingga kemudian zaman penjajahan Belanda. Motivasi dibalik kedatangan bangsa barat di negara Asia termasuk Indonesia pada awalnya untuk berdagang, seperti mencari rempah-rempah demi diperdagangkan di Eropa. Lalu dengan motivasi komersial yang tadinya menjadi tujuan utama, eksistensi bangsa Eropa menjadi tergusur oleh kepentingan yang lebih luas, yakni kepentingan dominasi politik melalui kekuatan militer untuk mendominasi ekonomi yang lebih luas. Mereka lalu berusaha untuk mendominasi negara-negara di Asia dengan melaksanakan paham merkantilisme atau merkantilis. Fakta tersebut telah memberi pengaruh sejarah bangsa-bangsa Asia termasuk Indonesia, terutama saat awal periode kolonial sampai periode kemerdekaan. Sekian dari video saya hari ini, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.